A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara-saudaraku? Semoga saudara-saudaraku saya doakan semoga segala urusan lancar. Semoga dikabulkan apa hajat saudara-saudaraku, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini energi sangat kuat, daya sangat kuat. Alhamdulillah kita masih diberikan napas, masih diberikan kenikmatan. Kita harus bersyukur apa yang Allah berikan ke kita. Tetapi terkadang kita pun tidak ada rasa syukur. Kita lupa rahmat, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hidup haruslah banyaklah bersyukur. Hidup haruslah kita bermanfaat. Bermanfaat bukan hanya untuk sesama manusia, tapi untuk makhluk lain pun kita harus bermanfaat. Seperti hewan, kita pun harus memberi. Tumbuhan, kita pun harus memberi. Semuanya makhluk hidup adalah ciptaan Allah. Dari itulah kita harus bermanfaat untuk semua makhluk. Ada yang ditanyakan tadi pagi saudaraku, jamaah saudaraku. Kenapa saya tidak pernah terkabul doa kita? Padahal doa kita itu setiap hari, setiap malam, sungguh sudah lamanya kita berdoa. Dari hari ini, minggu kemarin, bulan lalu, tahun lalu. Tapi kenapa tidak dikabulkan? Sesungguhnya Allah itu mengkabulkan. Tapi kita tidak dirasakan. Kita tidak merasa bahwa Allah itu mengabulkan kita. Itulah kesalahannya kita. Kalau kita mintanya suatu hajat yang besar, suatu keinginan yang besar, kita pun harus mempunyai cara. Kita pun harus mempunyai trik. Bagaimana triknya? Coba kita belajar bersama. Bagaimana caranya kita supaya doa kita dikabul? Bagaimana caranya kita mempraktekkannya? Maaf sedulur-sedulur, rokok dulu biar daya kita berkumpul, daya kita biar kuat. Ada kesalahan dalam doa kita. Pasti ada. Kita selalu berzikir, menyebut nama Allah, memuji Allah. Tapi dalam berdoanya ini yang tidak tahu triknya dan tidak tahu bagaimana caranya kita berdoa. Kita zikir lama, kita menyebut nama Allah,
beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar kita berzikir, tapi kita belum merasakan terkabul. Nah, disitulah ada beberapa trik yang harus saya sampaikan. Contohnya seperti ini. Kita punya rumah. Di rumah ada pintunya. Pintu itu terkunci, tertutup. Bagaimana caranya kita biar masuk rumah? Supaya kita bisa masuk rumah, kita harus punya kuncinya. Kita cari kuncinya. Kita beli kuncinya. Kalau kita sudah punya kuncinya, kita masukkan kunci dan kita buka pintu itu. Ketika pintu sudah terbuka, kita melihat barang-barang yang ada di rumah kita. Ada TV, ada kursi, ada AC, ada kipas. Ya kan? Nah, bagaimana untuk berdoa? Berdoa pun sama. Kita harus mempunyai kunci. Apa kuncinya? Yang pertama, kita menghadap siapa? Kita meminta ke siapa? Kita pun meminta ke orang pun, kita harus sopan santun. Kita harus ramah. Harus pakai etika. Sama kita pun sama Allah. Kita minta sama Allah. Kita berdoa sama Allah. Harus memakai etika. Etikanya bagaimana? Yang pertama, kita harus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus minta perlindungan Allah. Ya kan? Kita harus minta kasih sayang Allah, supaya Allah itu kasih sayang kita, supaya Allah itu melindungi kita, minta perlindungan. Yang kedua, kita pun harus bersahadat. Kenapa kita harus bersahadat? Kita itu menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa kita itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah atau Rasulullah. Kita tuh bersaksi, kita minta tuh sama Allah, cuman Allah satu yang kita minta, bukan sama yang lain. Dan kita pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, itu Rasul kita. Yang kedua, yang ketiga bagaimana? Ya kita beristighfar. Kenapa harus beristighfar? Kita mempunyai dosa. Pada hari ini pun kita mempunyai dosa. Apa dari ucapan kita? Apa dari perbuatan kita? Apa dari mata kita penglihatan? Apa dari pendengaran kita? Sedikit pun kita harus beristighfar, supaya kita minta ampunan sama Allah. Kalau kita mau kemanapun, ya kan, harus minta ampunan dulu. Misalkan kita mau pergi kemana, mau pergi cari kerja, kita minta ampunan sama orang tua, minta izin sama orang tua. Sama kita pun memohon, kita pun harus minta ampunan sama Allah.
Nah, keempat, kita harus alhamdulillah. Kenapa harus alhamdulillah? Kita bersyukur. Hari ini kita dikasih makan, masih bisa makan, masih dikasih napas, masih bisa napas, masih bisa gerak, masih bisa bicara, masih bisa melihat. Itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Itu karena Allah. Allah memberikan. Nah, bukannya begitu. Yang kelima, yaitu sholawat. Kenapa harus bersolawat? Kalau kita umatnya Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad, ya kita harus bersolawat. Kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, ya kita harus bersolawat. Nah, di situ barulah kita berdoa. Apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, apa hajat kita. Nah, di situ kita minta sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Allah itu maha kaya, Allah itu maha besar. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisi-isinya alam semesta. Kita jangan tanggung-tanggung minta sama Allah. Akhir pun kita selesai berdoa, kita tutup juga harus ada sholawatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Harus ada pembuka dan penutup. Kita itu harus ada pembuka dan penutupnya. Itulah kuncinya kita berdoa. Itulah supaya kita kebuka segala urusan kita, lancarkan urusan kita. Supaya zikir kita, sholat malam kita, sholat 5 waktu kita, ketika kita berdoa, itu akan dibuka. Karena kita mempunyai etika. Kita mempunyai etika, kita berdoa, meminta sama Allah, kita punya etika. Contoh, kita menghadap bos. Ya kan? Kita menghadap bos, kita pakai etika. Nah, di situ. Kalau tidak memakai etika sama bos, kita dimarahin sama bos. Tapi kalau minta sama bos, pakai etika, pasti bos itu kasih sayang sama kita. Sama seperti itu. Kita mau memohon sama Allah. Kita meminta sama Allah hajat kita. Kalau kita pakai etika sama Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita, mengabulkan permintaan kita, munajat kita. Kita harus beretika. Karena sesungguhnya manusia itu tidak punya apa-apa. Manusia itu hanya suatu barang pinjaman. Suatu barang yang pinjaman. Kita dilahirkan. Itu suci. Kita bersih saat kita masih menjadi bayi. Bersih, suci. Setelah kita dewasa, kita mengotori diri kita. Kita kotori diri kita. Kalau kita masih ada waktu, kita bersihkan lagi. Sebelum kita diambil lagi kepada yang punya, kita bersihkan lagi. Supaya kita diambil lagi sama yang punya, kita bersih. Contohnya begini.
Saya minjem mobil sama teman. Saya waktu minjem mobil sama teman, mobil itu bersih. Selesai kita memakai, kita mau antarkan lagi sama teman kita atau siapa, kita pun harus cuci lagi mobil itu supaya bersih lagi. Ketika kita memberikan mobil itu ke kawan kita melihat mobilnya bersih itu senang dia. Suatu saat kalau kita minjam lagi akan dikasih lagi. Tapi kalau kitanya pada saat mau ngambil mobilnya bersih, kita ngantarkan lagi ke yang punyanya, setelah itu kotor, pasti yang punya itu pasti ngomong, pasti suatu saat nggak dikasih lagi. Nah, disitulah kuncinya, harus memakai etika. Kalau kita tidak memakai etika, kita pasti tidak dapat. Masih banyak yang saya sampaikan nanti. Insya Allah kalau umur saya masih ada, insya Allah kalau Allah mengizinkan saya menyampaikan, nanti saya sampaikan tentang amalan-amalan, tentang bagaimana kita punya utang, bagaimana kita mempunyai hajat supaya cepat, kita punya utang supaya cepat lunas. Itu banyak. Amalan pun ada kuncinya. Segala sesuatu itu mempunyai kunci. Sama, amalan pun mempunyai kuncinya. Insya Allah next, kalau ada waktu lagi saya sampaikan. Itulah yang saya sampaikan malam hari ini. Ya, itulah kuncinya. Supaya kita dikabulkan, supaya kita terlaksana hajat kita. Jangan pusing-pusing kita itu. Allah itu maha memberi, Allah itu maha kaya. Walaupun kita merasa tidak dikabulkan, tidak merasa diberikan, apa tujuan kita dan hajat kita? Sebenarnya itu Allah itu ngasih. Allah itu ngasih. Walaupun sedikit, tapi kita tidak merasakan. Kita tidak merasakan. Alhamdulillah kita pun, walaupun kita mintanya hajat kita yang sungguh besar, hajat kita yang belum tercapai, tapi kita harus bersyukur juga. Alhamdulillah masih diberi makan, masih bisa berjalan, masih bisa melihat, masih bisa bicara. Tanamkan aja kita bersyukur. Insya Allah suatu saat Allah akan memberikan. Allah itu maha kaya. Jangan tanggung-tanggung minta sama Allah. Jangan tanggung-tanggung. Kalau kitanya istiqomah. Tapi kalau kitanya nggak istiqomah, ya bagaimana kita nanti? Banyaklah bersolawat. Karena apa banyak bersolawat? Senjata pamungkas hamba Allah itu adalah solawat. Oke lah, insya Allah kalau ada waktu lagi nanti saya akan sampaikan tentang solawat. Solawat adalah senjata pamungkas dari umat, dari makhluk Allah. Mungkin yang saya sampaikan hanya omongan yang nggak ada harganya itu kan. Tapi mudah-mudahan bagi yang bisa memahami apa yang saya ucapkan, apa yang saya kasih tahu, apa yang saya bicarakan, alhamdulillah. Kalau yang tidak paham pun mudah-mudahan dipahamkan. Semoga saya doakan, semoga saudara-saudara kita dilancarkan segala urusan,
Yang punya utang dilunasin utangnya. Yang punya tujuan mau punya mobil, mau punya rumah, cepat terkabul. Saya akhiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.